Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PTKI 2021. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah sistem operasi. Jadi langsung saja kita masuk ke video presentasi kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Mas Nia, NIM 210209502060. Kemudian Nur Aulia Mufti, NIM 210209500040. Fatir Aditya, NIM 210209501035. Rati Pelu, NIM 210209503001. Halil Mubarak Darwin, NIM 210209500038. Faiz Ahmad, NIM 210209502091. Dan Vita Novia Ardana 210209500015. Kami dari kelompok 1 akan membahas struktur sistem operasi, konsep proses dalam sistem operasi, dan thread. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum itu tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar muka user. Adapun sistem operasi secara umum yaitu struktur sistem operasi sederhana. Sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Struktur sistem operasi ini yang menyediakan fungsional dalam ruangan yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi lagi menjadi serangkaian interface dan device driver. Selanjutnya, struktur sistem operasi monolitik. Struktur ini merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan dual mode. Sistem operasi jenis ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pemakai. Sistem operasi ditulis sebagai sekumpulan prosedur yang dapat dipanggil setiap saat oleh pemakai saat kali ia dibutuhkan. Selanjutnya yaitu struktur sistem operasi berlapis. Sistem operasi ini dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan yang ada, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan lapisan yang paling tinggi adalah interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari kata dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Kemudian, struktur sistem operasi virtual machine. Virtual machine mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan serta multi-programming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Struktur sistem operasi client-server. Struktur sistem ini merupakan kumpulan proses dengan proses-proses yang telah dikategorikan sebagai server dan klien. Server yaitu proses yang menyediakan layanan, sedangkan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Proses yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Struktur sistem operasi berorientasi objek.
Struktur sistem ini merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses yang disebut sistem. Operasi bermodal sistem, pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksud untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Struktur sistem operasi mikrokernel. Mikrokernel adalah inti OS kecil yang menyediakan dasar untuk modular ekstensi. Metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai proses sistem pada level pengguna. Hasil kernel yang lebih kecil, pada umumnya mikrokernel mendukung proses pada manajemen memori yang minimal sebagai tambahan untuk fasilitas komunikasi. Selanjutnya yaitu konsep proses dalam sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi. Unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Awalnya proses dijalankan secara sekuensial atau berurut. Suatu proses akan dieksekusi sampai selesai baru kemudian berpindah ke proses selanjutnya. Sistem sekuensial memiliki kelemahan yaitu tingkat pengguna atau utilitas prosesor yang rendah. Proses-proses dalam sistem operasi. Yang pertama yaitu pembuatan proses. Suatu proses dapat membuat beberapa proses baru melalui sistem pemanggilan pembuatan proses selama jalur eksekusi. Pembuatan proses dinamakan induk proses, sebagaimana proses baru disebut anak dari proses tersebut. Tiap proses baru dapat membuat proses lainnya, membentuk satu pohon proses. Yang kedua yaitu definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan di dalam sistem proses yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses akan berjalan. Yang ketiga yaitu status proses. Meskipun pada proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, tetapi ada kalanya proses-proses tersebut butuh saling berinteraksi. Satu proses dapat dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Saat proses dieksekusi, akan terjadilah perubahan status. Status-status proses terdiri atas new, running, waiting, ready, dan terminate. New adalah proses yang sedang dibuat, running adalah proses yang sedang dijalankan, waiting yaitu proses menunggu beberapa event atau kejadian yang akan terjadi seperti penyelesaian input-output atau penerima sebuah signal ataupun tanda. Ready adalah proses menunggu untuk diproses oleh prosesor, dan terminate adalah proses yang telah menjalankan beberapa tugasnya setelah dieksekusi. Dan yang keempat yaitu operasi-operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Proses tersebut adalah penciptaan proses, penghancuran atau terminasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, mengubah prioritas proses, memblok proses, membangun proses, menjadwalkan proses, dan mungkin proses berkomunikasi dengan proses lainnya. Kemudian poin yang terakhir adalah thread. Konsep dasar thread adalah unit dasar dari pengguna CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan start. Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber data sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight proses atau sebuah proses yang tradisional, atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali.